akan menjelaskan materi tentang teori hak di dalam Islam. Saya, Winda Latifatul Zara, sebagai moderator, dan teman saya, Fitbah Junita, Adi Setiawan, dan Agil Novel Ardiansyah. Pembahasan yang pertama tentang pengertian hak. Secara bahasa berasal dari kata al-haq yang berarti kebenaran atau bisa bermakna ketetapan. Secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Ada juga hak didefinisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya. Di dalam buku fikih muamalah dan buku kebedaan dalam Islam didefinisikan sebagai hak adalah kekuasaan terdapat pemilik suatu barang oleh syara untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang syah menurut syara, orang tersebut bebas bertindak oleh benda tersebut, baik untuk dijual atau untuk digadaikan, baik dia sendiri atau melalui orang lain. Perbedaan antara hak dan milik dicontohkan. Seseorang mengaku berhak menggunakan yang berada di bawah agama. Pengaku punya hak untuk membelanjakan harta tersebut, dan miliknya adalah orang yang berada di bawah akuannya. Jadi, tidak semua yang memiliki berhak menggunakan, dan tidak semua yang punya hak tidak dapat memiliki. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Fitbah Junita. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis hak. Jenis-jenis hak itu dapat ditinjau atau dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu jenis hak ditinjau dari pemiliknya, yaitu ada 3. 1. Hak Allah, yang kedua hak anak Adam, yang ketiga hak musitarang. Yang pertama, hak Allah. Maksudnya adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak yang dimaksud itu tujuannya untuk mendekatkan diri umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah dan mengabdi kepadanya, menegakkan syariatnya seperti semua bentuk ibadah keagamaan dari sholat, puasa, haji, zakat, amar ma'ruf nahi munkar, atau bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat dan publik. Yang kedua yaitu jenis hak anak Adam. Hak anak Adam adalah hak yang ditunjukkan untuk kemaslahatan seseorang. Hak anak Adam bisa dibagi menjadi 2, yaitu hak yang bisa digugurkan dan hak yang tidak bisa digugurkan. Yang bisa digugurkan misalnya kisos, syuf'ah, dan khiyar. Dan yang tidak bisa digugurkan adalah yang pertama yaitu hak-hak yang belum ditetapkan kebenarannya. Misal, pembeli yang menafikan hak khiyaru yash sebelum melihat objeknya. Yang kedua yaitu hak-hak yang telah ditetapkan oleh syara yang bersifat mengikat bagi diri seseorang. Hak perwakilan ayah atau kakek terhadap anak atau cucunya. Yang ketiga yaitu ada hak-hak yang apabila digugurkan akan merubah
lain, seperti hak seorang ibu mendapatkan perawatan. Selanjutnya yaitu jenis hak yang ketiga adalah hak musyarakah. Hak musyarakah adalah persekutuan hak antara hak Allah dan hak anak Adam. Namun ada kalanya hak Allah dimenangkan atau sebaliknya, seperti masa idah bagi seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya. Di situ ada dua hak. Hak Allah menjaga nasab agar tidak tercampur, dan hak manusia menjaga nasab anaknya. Dan begitu sebaliknya, terkadang hak anak Adam yang dimenangkan, seperti dalam hal kisos, karena di sana ada hak Allah agar tidak ada tindak kriminal lagi, dan bagi manusia adalah mengangkat wali mereka yang terbunuh dan membunuh orang yang telah membunuh saudaranya. Selanjutnya jenis hak yang ditinjau dari objeknya yaitu ada hak saksi dan hak aini. Yang pertama yaitu hak saksi. Hak saksi adalah hak yang ditetapkan oleh syara untuk kepentingan seseorang atas orang lain, seperti hak seorang penjual atas diserahkannya harta barang, atau hak seorang pembeli atas penyerahan barang yang ditransaksikan. Yang kedua yaitu ada hak aini. Hak aini adalah kewenangan yang ditetapkan syara atas seseorang terhadap suatu barang atau hak milik. Dengan adanya pembagian hak saksi dan aini, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu hak aini bersifat permanen, selalu mengikuti pemiliknya meskipun benda terdapat di tangan orang lain. Yang kedua yaitu materi hak aini bisa berpindah tangan, sedangkan hak saksi tidak dapat berpindah tangan melainkan melekat pada pribadi sebagai sebuah kewajiban dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu hak aini akan hancur apabila objeknya hancur atau musnah, sedangkan hak saksi tidak akan gugur dengan hancur atau musnahnya materi. Dan yang terakhir hak ditinjau dari sifat kehakimannya yaitu ada hak diyani dan hak qodai. Yang pertama yaitu hak diyani. Hak diyani atau hak keagamaan adalah hak-hak yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dicampuri atau diintervensi oleh kekuasaan negara atau kehakiman, seperti hutang yang tidak bisa dibuktikan di depan hukum atau pengadilan. Dan yang kedua yaitu ada hak qodai. Hak qodai adalah hak yang di dalamnya bisa dicampuri atau diintervensi pemerintahan atau pengadilan, seperti seorang yang mentalak istrinya karena sebuah kesalahan, maka pengadilan menjatuhkan hukum talak. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis hak, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adit Setiawan. Sumber-sumber hukum. Sebenarnya telah kita ketahui bahwa syariat dan hukum adalah sumber-sumber adanya suatu hak. Sekaligus keduanya merupakan sumber iltizam. Sedang sumber yang lain sebagai berikut. A. Akad. Akad yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu kesepakatan, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. B. Iradah al-munfaridah atau kehendak sepihak, seperti ketika seorang melakukan sesuatu atau mengucapkan janji atas nazar. C. Al-filun nafi
perbuatan yang bermanfaat. Misal ketika kita melihat seorang dalam keadaan membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka kita wajib membantunya dengan batas kemampuan kita. Yang B, al-fi'lu al-dar atau perbuatan yang merugikan. Seperti ketika seorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani iltizam atau kewajiban. 4. Hak dan iltizam. Substansi hak sebagai taklif atau keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari pelakunya disebut iltizam. Secara bahasa, iltizam bermakna kewajiban atau keharusan, sedangkan secara istilah akibat hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Pihak yang terbebani dengan hak orang lain dinamakan multazim, sedangkan yang memiliki hak dinamakan multazam atau sahibul hak. Antara hak dan iltizam terdapat hubungan timbal balik. Orang yang dibebani atau penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pemberi itu dinamakan iltizam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari saudara Adit selanjutnya, yaitu tentang akibat hukum suatu hak. At-ta'sub fi istimal al-haq. Ada 3 akibat hukum terkait adanya hak, yaitu berkenan dengan pelaksanaan dan penuntutan hak, pemeliharaan hak, dan penggunaan hak. Pada hakikatnya, dalam melaksanakan, menuntut, memelihara, dan menggunakan hak harus sesuai dengan yang disyariatkan. Dalam menggunakan hak, tidak boleh merugikan pihak lain. Misalnya membangun rumah, tidak boleh menghalangi akses jalan, cahaya, dan udara untuk tetangganya atau orang lain. Perbuatan yang memberikan mudarat kepada orang lain, sengaja atau tidak sengaja, dalam menggunakan haknya disebut at-ta'sub fi istimal al-had. Sedang menggunakan sesuatu yang bukan haknya disebut ta'adhi. Keharaman at-ta'sub fi istimal al-haq disebabkan 2 hal. Yang pertama, penggunaan hak tidak boleh sewenang-wenang sehingga merugikan orang lain. Yang kedua, penggunaan hak pribadi hanya untuk kepentingan sendiri, tidak harus mendukung hak-hak masyarakat. Namun ada 2 hal yang tidak termasuk at-ta'sub fi istimal al-haq, yaitu jika dalam menggunakan hak menuntut kebiasaan tidak mungkin menghindarkan kemudaratan bagi pihak lain, misalnya tindak paramedik dalam operasi pasiennya. Jika dalam menggunakan haknya telah dilakukan secara hati-hati, tetapi ternyata menimbulkan mudarat bagi orang lain, misalnya pukulan orang tua dengan lidi. Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan at-ta'sub fi istimal al-haq, yaitu apabila terlanjur terjadi at-ta'sub, yaitu 1. Menghilangkan bentuk kemudaratan yang diakibatkan penggunaan secara sewenang-wenang, seperti membongkar atau menghentikan pembangunan rumah yang menghalangi pihak tetangga menggunakan hak irtifak mereka. Memberikan ganti rugi jika berkaitan dengan nyawa, harta, dan anggota tubuh
seorang membatalkan seperti membatalkan nikah, tahlil, dan wasiat yang merugikan ahli waris. Yang ketiga yaitu seperti melarang petani anggur menjual ke pabrik minuman keras. Yang keempat, memberlakukan hukuman takzir atas kesewenangan pejabat dalam menggunakan haknya, memaksa pelaku untuk melakukan sesuatu agar kerugian dan resiko yang ditimbulkan cepat berakhir. Misalnya memaksa pelaku ihtikar untuk menjual timbunannya dengan harga yang normal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.